Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali nih di ibadah online UCC. Sebelum kita mendengarkan firman, memuji dan menyembah Tuhan, Bapak Ibu bisa menyimak beberapa informasi yang akan saya sampaikan berikut ini. Yang pertama, buat Bapak Ibu yang lagi nonton firman hari ini, jangan lupa di-subscribe ya YouTube channel kita dan lonceng notifikasinya jangan lupa dinyalain. Informasi kedua, buat Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan seputar United, bisa langsung menghubungi call center di nomor telepon 0877 7000 1353. Sekali lagi, di nomor call center 0877 7000 1353. Buat Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan juga perpuluhan, bisa langsung transfer ke rekening BCA 7770666 atas nama Elvina Suryadinata. Sekali lagi, buat Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan juga perpuluhan, bisa langsung ditransfer ke rekening BCA 7770666 atas nama Elvina Suryadinata. Oh iya, Bapak Ibu tahu nggak singkatan dari klub itu apa? Klub itu cintai, lengkapi, utus, berdampak. Ya, klub itu adalah komunitas kecilnya yang ada di United. Jadi buat Bapak Ibu nih yang lagi nonton video hari ini, pengen gabung sama klub kita, boleh banget. Langsung aja hubungi call center di nomor telepon 0877 7000 1353. Oke Bapak Ibu, sekarang sebelum dengerin firman Tuhan, yuk kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga UCC, sudah siap memuji Tuhan? Mari kita siapkan hati kita. Sirami tanah gersang, rasa tejuh menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku. Lembut, indah,
mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Shalom, happy Sunday buat saudara jemaat Tuhan yang ada di Bandung, United Community Church Bandung. Kehormatan pagi hari ini bisa menyampaikan pesan buat saudara semuanya. Dan saya tahu bahwa beberapa bulan terakhir ini kita sedang memasuki sebuah musim yang sangat-sangat exciting, tetapi juga musim yang juga sedikit tidak aman, ya, tidak nyaman kita rasakan hari-hari ini. Ya, sebenarnya kita bukan cuman sedang ada pada pergeseran musim, tetapi kita sebetulnya ada dalam sebuah situasi di mana shifting besar-besaran sedang terjadi. Ya, sebuah shifting, pergeseran besar-besaran sedang terjadi. Saat kita mulai berpindah dari era industrialisasi kepada era informasi, kita sedang ada pada revolusi industri, bergeser kepada revolusi informasi. Dan ini jelas akan banyak menyebabkan goncangan-goncangan di sana-sini. Dan itu yang sedang terjadi hari-hari ini. Tetapi kita paham betul, kita memahami bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar,
bahwa kita sedang hidup di akhir zaman. Bahwa semua yang terjadi hari-hari ini sedang dibawa untuk menggenapi seluruh yang menjadi rencana Tuhan, kehendak Tuhan buat kehidupan saudara. Ketika kita bereaksi dengan benar dan kita punya hati benar, maka semua yang terjadi ini akan mendatangkan berkat. Bukan hanya berkat secara jasmani, tapi lebih dari semua membawa kita kepada tujuan yang Tuhan inginkan buat kita hari-hari ini. Nah, minggu ini pesan saya ingin berbicara tentang the blessing in the shaking. Ya, the blessing in the shaking. Berkat yang datang, yang terjadi akibat daripada goncangan-goncangan yang sedang terjadi hari-hari ini. Nah, saya tahu saudara, kita sedang ada di tengah-tengah krisis global hari-hari ini. Tapi yang menarik adalah ini. Kata krisis itu dalam bahasa Chinese-nya itu berasal dari dua akar suku kata. Yang pertama itu adalah kata dangerous, kata bahaya. Tapi yang kedua itu adalah kata opportunity atau kesempatan. Ya, kesempatan. Jadi tinggal bagaimana kita menyingkapi, bagaimana kita melihat krisis yang sedang terjadi hari-hari ini. Ya, apakah saudara hanya berfokus melihat bahaya dari krisis ini, atau saudara akan mulai melihat sisi yang lain yang Tuhan sedang kerjakan? Nah, iblis jelas kepingin kita melihatnya cuman bahaya, 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 bahaya. Virus, 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 virus. Corona, 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 corona. Rugi, rugi, rugi. Sakit, sakit, mati, mati. Nah, terus semua. Ya, karena memang krisis ini bisa di dalamnya bisa mengandung tadi ada unsur bahayanya, ya. Bisa ada unsur kematiannya, ya. Seperti yang kita terjadi di tengah-tengah wabah corona yang sedang menghantam bukan hanya Indonesia tetapi seluruh dunia. Tetapi kita punya pilihan hari ini. Kita punya hati, kita punya mata, mau hanya fokus kepada krisisnya, fokus kepada bahayanya, fokus kepada kerugiannya dan kematian dan semua yang negatif yang sedang terjadi di sekeliling kita akibat daripada corona ini yang menimbulkan krisis secara global, atau saudara akan alihkan hati saudara berfokus kepada peluang, opportunity, kesempatan. Ya, sebagaimana tema hari ini yang saya ingin sampaikan adalah a blessing in the shaking. Saya sedang ada saat ini di wisata agrowisata perkebunan jambu batu. Ya, ini tidak jauh dari Pondok Penuai, kira-kira ya 15 menit dari Pondok Penuai begitu. Nah, lihat apa yang terjadi, saudara. Ini pohon jambu sudah matang sekali. Ya, nah lihat ini. Nah, matang ini jambunya, yum-yum. Ya. Ini jambunya sudah matang sekali, sehingga tidak perlu alat yang terlalu susah untuk bisa memetik buah ini. Bahkan ini kalau digoncangkan saja, ini saya shaking pohon jambu ini, ya, saya goncang-goncang, jambunya berjatuhan. Lihat, banyak sekali jambu yang jatuh. Look at this. Lihat. Oh, jambunya jatuh. Saat saya goncangkan, jambunya jatuh. Nah, saya ingin saudara ingat ini, bahwa there is a blessing in the shaking. Jadi kalau Tuhan sedang goncangkan hari ini, goncangkan dunia, goncangkan ekonomi lewat corona hari-hari ini, tetapi di balik semua goncangan ini ada berkat yang sangat besar. Ada berkat yang sangat luar biasa yang Tuhan sudah siapkan, yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Kita akan lihat bersama-sama, saudara, di dalam kitab Hagai pasalnya yang kedua. Kitab Hagai pasal yang kedua. Hagai pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7.
Ayat yang ketujuh dikatakan demikian dalam Hagai pasal yang kedua. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Bukan hanya langit, tetapi bumi. Bukan hanya langit bumi, tetapi laut dan darat. Sedikit waktu lagi, kata Tuhan. Dia akan goncangkan semua yang bisa digoncangkan. Langit, bumi, laut, darat. Ya, laut itu adalah tsunami, darat itu adalah gempa. Ya, langit ini adalah atmosfer, musim-musim, matahari, dan kemudian semuanya dikatakan di sini. Langit, bumi, apa yang bisa digoncangkan akan digoncangkan. Supaya apa? Yang tidak tergoncangkan dia tinggal tetap. Inilah berkat daripada goncangan. Ya, goncangan untuk membuktikan seberapa kuat. Ya, ketika saya goncangkan ini cukup kokoh pohon jambu ini. Sehingga walaupun digoncangkan, angin badai yang besar, topan sekalipun tidak akan bisa merobohkan ini pohon jambu ini. Mengapa? Sebab akarnya sangat dalam. Akar pohon jambu ini sangat kuat sekali. Ya. Goncangan yang pertama adalah ini tujuannya. Untuk mengetahui seberapa dalam akar kehidupan saudara. Seberapa dalam akar iman saudara, seberapa dalam akar kasih saudara, seberapa dalam akar pengharapan saudara. Di mana engkau menaruh akar hidupmu hari-hari ini? Kalau engkau menaruh akar hidupmu di dalam dunia, di dalam ekonomi dunia, di dalam sistem yang dunia ini tawarkan, yang mengendalikan kehidupan kita, maka pasti kita akan tergoncang. Tetapi ini berkat yang terbesar adalah ini dari goncangan, yaitu untuk membuktikan, menguji seberapa kuat akar iman kita. Dia sedang lucuti semua akar-akar yang tidak berkenan kepada Tuhan dalam kehidupan kita lewat goncangan yang sedang terjadi ini. Ya, salah satu yang dia sedang cabuti, karena Alkitab berkata begini, dalam Matius pasal yang ke-15 dikatakan bahwa setiap pohon, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa itu akan dicabut sampai akar-akarnya. Akan dicabut sampai akar-akarnya. Nah, dalam konteks itu, Yesus secara khusus dia berbicara tentang akar, yaitu roh agama. Karena dalam ayat sebelumnya, dalam Matius 15, Tuhan Yesus bicara keras menegur orang Farisi dan ahli Taurat dengan berkata bahwa kamu menempatkan adat istiadat, menempatkan tradisi, menempatkan kamu punya agama, aturan-aturan agama yang tidak mutlak itu menjadi lebih penting bahkan daripada firman Tuhan sendiri. Lebih penting daripada suara Tuhan hari ini yang dia sedang katakan kepadamu. Nah, ini akar roh agama. Agama itu akan selalu menempatkan Tuhan, bahkan menempatkan firman Tuhan, menempatkan kehendak Tuhan di bawah. Tapi sebaliknya, roh agama akan meninggikan tradisi, meninggikan ritual, meninggikan ketaatan yang palsu, meninggikan kesalehan yang palsu. Dan itu yang Tuhan katakan kepada Nabi Samuel ketika Raja Saul dia tidak taat kepada Tuhan. Ya, dia berpikir dia sedang melakukan sebuah favor buat Tuhan ketika menyelamatkan kambing domba itu. Ya, tapi kemudian Tuhan datang dan Tuhan berkata, apakah kamu pikir Tuhan lebih suka kepada korban persembahanmu? Lebih daripada ketaatanmu kepada firman Tuhan, taat kepada suara Tuhan. Dan inilah nature dari agama. Dan ini akar yang sedang digoncangkan hari-hari ini. Akar roh agama sedang dicabuti dari diri saudara dan saya. Ya, sedang dicabuti. Bukan cuman kita sebagai pengikut Yesus, tetapi semua agama hari-hari ini akarnya sedang digoncang. Di mana kita tidak bisa lagi menghidupi tradisi-tradisi yang kita lakukan dalam gereja atau dalam agama kita masing-masing.
Semua dikembalikan ke rumah. Saya kira kalau ada suara Tuhan yang Tuhan sedang pendengarkan lewat corona hari-hari ini, yang pertama adalah ini, jangan sombong. Ya, jangan sombong. Dengan corona, virus yang tidak kelihatan dengan mata saja, kita sudah tidak berdaya. Lewat goncangan ini, dia sedang memberitahu kepada kita bahwa betapa kita lemah, betapa kita tidak berdayanya tanpa Tuhan. Tuhan sedang berkata pada kita, kembali kepada hal yang terpenting dalam hidup ini. Apa yang terpenting dalam hidup ini? Tuhan dan keluarga. Yang pertama Tuhan, ibadah kembali ke rumah. Ya, ibadah kembali kepada keluarga. Ini Tuhan sedang berbicara ini buat kita semuanya. Hari-hari ini buat gereja. Bahwa Tuhan nomor 1, keluarga nomor 2, baru pekerjaan nomor 3, dan seterusnya. Tuhan sedang membawa kita kembali kepada prioritas kehidupan kita. Yang selama ini prioritas kita sudah kacau, sudah abnormal dan tidak normal lagi. Cara hidup kita, gaya hidup kita, prioritas kita. Ya, kita mengalahkan Tuhan dengan uang, kita mengalahkan keluarga dengan semua pekerjaan dan kepentingan yang lain. Nah, Tuhan sedang goncangkan semua prioritas-prioritas yang salah ini dan mengembalikan kita kepada prioritasnya Tuhan. Dia kembalikan ini. Yang pertama adalah ini, akar agama. Ini yang sedang digoncang, akarnya. Dicabuti satu persatu semua agama hari ini yang mensakralkan gedung gereja, yang mensakralkan tempat ibadah, yang mensakralkan ritual-ritual, yang mengkultuskan pendeta, yang mengkultuskan pembicara-pembicara tertentu. Tetapi hari-hari ini tidak bisa lagi itu. Semua dikembalikan kepada Tuhan. Kembalikan kepada setiap orang percaya berfungsi dan berperan sebagai imam di hadapan Tuhan. Ini akar yang pertama. Kita sedang masuk pada sebuah era bukan cuman post denomination. Ya, bukan cuma post denominasi. Dari post denominasi kita sedang moving kepada post church. Post church, apa maksudnya post church? Post church adalah di mana kita sudah lewat dari era denominasi masuk kepada era gereja. Gereja dalam pengertian denominasi, kemudian organisasi, struktur dan ritual-ritualnya. Tapi lebih lagi hari ini, saya percaya Tuhan sedang membawa kita kepada sebuah era namanya era post-religious. Post-religion. Ya, di mana kita dibawa kepada moving, shifting besar-besaran. Dari agama kepada mental kerajaan. Dari era agama kepada era kerajaan Tuhan Yesus. Di mana dia memerintah. Bukan roh agama lagi yang mengendalikan dan memerintah. Tetapi Yesus, kebenarannya, kasihnya, dan kerajaannya. Itulah yang memerintah dalam kehidupan kita. Ini berkat yang pertama. Dia goncangkan pohon ini supaya akarnya, untuk membuktikan akarnya. Dia cabuti akar roh agama. Yang kedua adalah ini, saudara. Akar yang kedua, itulah akar yang namanya cinta uang. Ya, 1 Timotius pasalnya yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6. Dikatakan di sana bahwa cinta uang itu adalah akar segala kejahatan. Karakter seseorang bisa dinilai bagaimana dia melihat uang, bagaimana dia memperlakukan uang, bagaimana reaksinya ketika uang diambil, apa yang terjadi, bagaimana dia mengelola uang. Dan ini akan menjadi sebuah ukuran, ya, apakah seseorang mencintai uang lebih dari Tuhan, atau dia sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan tidak mencintai uang. Ya, hari-hari ini akar yang sedang dicabut. Ya, akar ini sedang dicabut satu persatu. Ya, akar cinta uang dari kehidupan kita. Saudara, yang memang menjadikan uang sebagai Tuhan, uang sebagai raja, menaruh rasa aman di dalam uang, hari-hari ini saudara sedang digoncangkan.
Tapi yang ketiga, akar yang ketiga, itu adalah akar kepahitan. Dalam Ibrani pasal yang ke-12 dikatakan di sana, bahwa jangan menjauhkan diri dari kasih karunia, supaya jangan tumbuh akar pahit. Jangan tumbuh akar pahit yang menyebabkan kerusuhan, yang menyebabkan kecemaran, yang menyebabkan kita hidup dalam hawa nafsu yang rendah. Sebagaimana Esau, untuk semangkok kacang merah dia menjual hak kesulungannya. Inilah nafsu yang rendah. Nah, hati-hati dengan ini, saudara. Karena hari-hari ini ada begitu banyak orang yang hidup dalam kepahitan sekarang ini. Kepahitan kepada Tuhan itu yang pertama. Ya, kepahitan kepada Tuhan. Mereka marah, kecewa kepada Tuhan saat semua kenikmatan, semua fasilitas, semua rasa aman itu diambil atau sedang digoncangkan tadi rasa amannya itu. Ya, marah, pahit, kecewa sama Tuhan dan mulai mempertanyakan kenapa Tuhan ini terjadi dalam hidup saya. Saya kurang apa Tuhan? Ya, kita menyimpan pahit kepada situasi, kepada keadaan. Kita menyimpan pahit kepada pemerintah. Kita menyimpan pahit kepada Miss Corona. Kita simpan kepahitan. Tapi saya beritahu buat saudara, pahit, benci, marah, kecewa tidak akan menambahkan apapun dalam hidup saudara. Hanya akan menambahkan stres dalam hidup saudara. Hanya akan menambahkan saudara, tensi darah saudara jadi nambah, jadi naik. Hanya menambahkan tawar hati. Hanya menambahkan membuat hidup saudara semakin lemah. Hanya menambahkan dalam hidup ini kepanikan, mencuri bahkan damai sejahtera dari kehidupan kita. Kecewa, marah, pahit hari-hari ini tidak mendatangkan kebaikan apapun dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya, saudara, ketika kita dengan hati yang rela, ketika bereaksi dengan benar, ya, kita tetap bersyukur dalam kondisi apapun juga. Nah, di sanalah kita melihat berkat di balik goncangan itu. Kita bisa bersyukur, saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah goncangan. Nah, ini berkat. Tuhan sedang deal dengan akar kehidupan kita. Itu sebabnya Efesus pasal yang ketiga dikatakan dia ingin kita berakar, berdasar di dalam kasih. Berakar, berdasar di dalam kasih Tuhan. Ini akar yang Tuhan inginkan kita ada di dalamnya hari-hari ini. Jangan menaruh akar hidupmu di dalam dunia ini, tapi menaruh akar hidupmu di dalam Tuhan. Niscaya, pasti, goncangan sebesar apapun juga, saudara tidak akan roboh. Saudara tidak akan roboh. Kehidupanmu, keluargamu, bisnismu akan tetap berdiri kokoh di tengah-tengah situasi apapun juga. Bahkan lebih dari itu, saudaraku, di tengah-tengah goncangan, sebagaimana pohon jambu ini, saudara, karena sudah masak, saudara, tinggal digoncang-goncang, jambunya dia jatuh, saudaraku. Ya, this is the blessing in the shaking buat hidup saudara. Coba kita lihat lagi dalam Hagai pasal yang kedua ini, saudara. Hagai pasal yang kedua dikatakan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8-nya demikian. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Bukan satu dua bangsa. Pada waktu-waktu sebelumnya, ada banyak virus yang lain. Ada MERS, ada SARS, virus flu babi, flu Spanyol. Ada banyak virus. Tapi virus itu hanya ada di bangsa tertentu saja. Ya, hanya ada di kota negara tertentu saja. Tapi hari ini corona, mulai dari kota kecil yang bernama Wuhan, tapi kemudian virus yang tidak kelihatan ini menggoncang hampir seluruh dunia. Sudah 1 juta orang lebih yang meninggal di seluruh dunia karena virus corona ini. Ayat ini berkata begini, aku akan menggoncangkan segala bangsa. Segala bangsa. Sehingga, nah ini kata ini yang asik.
Sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa mengalir. Apa saja barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa itu? Nah, dikatakan di sini, mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Ya, aku akan penuhi, kata Tuhan, di tengah-tengah goncangan ini berkatnya. Ada barang yang indah-indah mengalir ke dalam rumah Tuhan. Siapa rumah Tuhan? Hidup saudara, keluarga saudara, gereja Tuhan. Ya, barang yang indah mengalir. Expect dan harapkan ini. Berkat di tengah-tengah goncangan adalah barang yang indah-indah mengalir ke dalam rumah Tuhan. Seperti sungai, dia mengalir dalam hidup saudara. Seperti sungai, ini akan memenuhi dan membawa saudara. Barang yang indah-indah mengalir, sehingga dikatakan rumah Tuhan dipenuhi dengan kemegahan. Rumah Tuhan dipenuhi dengan kemuliaan. Ayat yang ke-9 dikatakan, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahan yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini, aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Wow. What a promise. Betapa sebuah janji. Di tengah-tengah goncangan, orang-orang hancur, orang-orang kolaps, tapi Tuhan berkata, di tengah-tengah goncangan, barang yang indah-indah mengalir. Tuhan berkata, kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas. Dan saya percaya, saudaraku, saudara boleh tafsirkan emas perak ini sebagai sebuah komoditi yang tidak tergoncangkan hari-hari ini. Kalau saudara pegang dolar, dolar saudara akan mengalami devaluasi. Ketika pemerintah Amerika dia cetak uang dolar, maka dolar yang saudara punya tidak akan punya nilai lagi. Nilainya turun dan rendah. Ya. Semua investasi sedang digoncangkan hari-hari ini. Cuma satu yang naik terus nilainya. Saham, stok, semuanya sedang turun. Saudara, ada banyak orang yang menjadi panik dan bahkan miskin mendadak karena main saham di tengah-tengah goncangan ini. Tetapi harga emas sejak Januari sudah naik 30%. Nah, sekarang sudah mencapai titik, sudah mulai turun. Ya, sudah mulai turun lagi. Tetapi emas sejak dulu, sejak goncangan, emas perak ini ciptaan Tuhan yang tidak pernah punya nilai turun, terus naik. Nah, nggak tahu, mungkin itu salah satu yang menarik. Yang kalau saudara mau investlah di emas, investlah di perak ini. Karena ini akan terus naik, value-nya akan terus naik. Ya. Tetapi yang Tuhan katakan adalah ini. Emas dan perak kepunyaanku, kata Tuhan. Dan ini yang mengalir di tengah-tengah goncangan buat kehidupan saudara dan saya. Bagaimana saudara bisa mengalami dan memiliki berkat Tuhan mengalir di tengah-tengah goncangan kehidupan saudara? Coba lihat dalam Hagai, dalam pasal yang kedua di sini di ayat sebelumnya. Ya, ayatnya yang kelima dikatakan demikian. Hagai pasal yang kedua, ayat yang kelimanya. Ayat yang kelima dikatakan, tetapi sekarang. Ya. Ini bagaimana saudara menuai berkat di tengah-tengah goncangan. This is how you can experience a blessing in the shaking. Ya, mengalami berkat Tuhan di tengah-tengah goncangan. Yang pertama dikatakan begini, ayatnya yang kelima, tetapi sekarang kuatkanlah hatimu. Apapun yang sedang terjadi, dengarkan Tuhan berkata pada saudara, tetapi sekarang, bukan besok, bukan minggu depan, sekarang kuatkanlah hatimu. Bukan kuatkanlah jiwamu pertama-tama, tapi kuatkanlah hatimu. Kenapa dia berkata kuatkan hatimu? Karena hati itu adalah pusat kehidupan saudara.
Semua kekhawatiran dalam pikiran itu mulainya dari dalam hati. Semua ide-ide jahat, ide-ide kotor, ya, semua yang ada dalam pikiran dan emosi yang negatif, itu semuanya bersumber dari hati. Tidak heran kalau Sulaiman dia berkata, Amsal dalam pasal yang keempat, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana mengalir semua isu dalam kehidupan ini. Jaga hati, kuatkan hati. Karena kalau hati lemah, pikiran saudara akan lemah. Kalau hati lemah, emosi saudara lemah, mudah marah, mudah kecewa. Kalau hati lemah, saudara akan menjadi tawar hati dalam menghadapi kesulitan. Kalau hatimu tawar dalam menghadapi kesulitan, maka kecillah kekuatan saudara. Mari saudara, kuatkan hati satu sama lain. Bilang sama sebelahnya, hey, be strong. Ya, kuatkan hatimu. Dan itu yang Tuhan katakan kepada Yosua. Sementara transisi kepemimpinan dari Musa kepada Yosua, di mana Yosua dikasih mandat untuk bawa generasi baru masuk ke tanah perjanjian. Tuhan berkata pada Yosua, be strong and take courage. Teguhkan, kuatkan hatimu. Ya, teguhkan, kuatkan hatimu. Sebagaimana aku menyertai Musa, demikian aku menyertai kamu. Itu kata Tuhan kepada Yosua. Dan kata yang sama Tuhan katakan pada saudara, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebagaimana aku menyertai Musa, aku menyertai hamba-hambaku, menyertaimu tahun yang lalu, bulan yang lalu. Sebagaimana aku sudah buat mujizat di tahun yang lalu, demikian juga aku bisa buat mujizat dalam kehidupan saudara di hari-hari ini dalam hidup saudara. Yang pertama, kuatkan hatimu. Oke? Kuatkan hatimu. Yang kedua adalah ini, saudara. Pentingnya, kita sedang ada pada era kolaborasi. Kita tidak bisa sendirian. Kalau kita ingin menuai berkat di tengah goncangan, lihat kalimat ini. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Siapa Zerubabel itu? Itu eksekutif, itu bupati pada waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yosadak. Siapa Yosua? Imam besar pada waktu itu. Imam besar ini rohaniawan atau gembala sidang atau pendeta sekarang ini. Ya, bisa digambarkan seperti itu, imam besar. Kemudian kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri. Ini yang kedua. Yang pertama, kuatkanlah hatimu. Tapi yang kedua adalah ini, kolaborasi. Bekerja sama. Kolaborasi bukan cuma untuk kita bisa bertahan hidup, tapi kolaborasi akan membuat kita bisa berlari lebih jauh. Ada orang yang berkata begini, quote-nya, kalau engkau berlari sendiri mungkin kamu berlari bisa lebih cepat. Tetapi kalau kau berlari bersama-sama, kamu akan bisa berlari lebih jauh. Cepat dan jauh itu berbeda. Ya, strategi kalau orang lari maraton, ya maraton 30 kilo, sudah tidak bisa start awal sudah lari cepat. Karena kemudian pada titik tertentu saudara akan sampai akhirnya saudara habis energi saudara. Tetapi orang yang berlari di belakang, mereka dengan santai diawali dengan pelan, tapi kemudian saudara mereka akan bisa berlari lebih jauh daripada saudara yang berlari cepat. Ya, tidak mudah untuk saudara berlari sendiri. Itu sebabnya momen-momen seperti ini bukan saat untuk saudara hidup sendirian. Berlari sendirian, bersusah payah sendirian, berdoa sendirian, berkeluh kesah sendirian, mencari jalan keluar sendirian. Ini bukan era sendirian, ini era untuk saudara berkolaborasi, bekerja sama, berjejaring, networking, kolaborasi yang sudah lintas batas agama bahkan. Itu yang terjadi di tengah-tengah krisis ini. Tingkat toleransi meningkat, tingkat empati meningkat, kecerdasan sosial meningkat. Semua orang bahu-membahu menolong. Saya berkali-kali lihat di kota Salatiga, orang berhenti naik mobil mewah, kemudian keluarkan satu kantong beras yang berisi sembako, berhenti di pinggir jalan, kasih tukang beca, kasih tukang ojek. Ya, nggak ada yang mengorganisir. Nah, inilah kolaborasi.
Kolaborasi untuk menang, kolaborasi untuk kita bisa bertahan, kolaborasi untuk kita bisa berlari lebih jauh, kolaborasi untuk kita bisa mencapai tujuan, kolaborasi untuk kita finishing well, mencapai tujuan yang Tuhan telah tetapkan bagi kehidupan saudara dan saya. Jadi kunci yang kedua untuk saudara menuai berkat di tengah-tengah goncangan adalah kolaborasi. Bekerja sama, berjejaring. Jangan sombong untuk datang kepada orang lain. Jangan sombong untuk datang, tolong saya, beri masukan buat saya. Bisa nggak berdoakan saya? Bisa nggak datang? Kita bisa zooming atau video call dan berdoa bersama-sama. Ya, jangan takut, jangan khawatir untuk beli ide orang lain. Jangan takut untuk minta ide masakan, ide bisnis, ide dalam marketing, ide dalam semua hal. Karena inilah kita sedang ada pada era kolaborasi. Kita tidak bisa tinggal sendirian. Sebagai bangsa kita tidak bisa sendirian. Karena kita sedang ada pada era globalisasi, di mana semua yang terjadi di Kopeng tidak akan tinggal di Kopeng, tetapi akan dikenal, diketahui, dan akan dilihat oleh seluruh dunia hari ini. So, kunci yang kedua untuk menuai berkat di tengah-tengah goncangan adalah kolaborasi. Sebagaimana di sini, kuatkan hatimu Zerubabel, Bupati, kuatkan hatimu imam besar, rohaniawan, kuatkan hatimu rakyat. Ini berbicara tentang integrated collaboration, bersama-sama, dibutuhkan bersama-sama untuk kita bisa menang. Bersama kita bisa, bersama kita menang. Tapi kalimat berikutnya ini kalimat yang penting. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Ini yang ketiga, untuk menuai berkat di tengah-tengah goncangan. Saudara, kata penting ketiga adalah bekerjalah. Work. Menarik sekali, karena dia nggak bilang berdoalah atau berpuasalah. Tidak, dikatakan bekerjalah. Bekerjalah. Sekali lagi, bekerjalah. Artinya untuk menuai berkat di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah goncangan, kita tidak bisa bermalas-malasan. Kita tidak bisa berpangku tangan. Kita tidak bisa hanya mengharapkan mujizat turun dari langit. Tidak. Kita selalu melihat dari waktu ke waktu dalam Alkitab. Mujizat-mujizat yang Tuhan buat. Paling tidak ada beberapa mujizat yang Alkitab beritahu buat kita. Yang pertama adalah seorang ibu janda dengan anaknya yang ditinggal mati suaminya. Nah, suaminya ini seorang nabi. Suaminya ini seorang yang sangat saleh dan dekat Tuhan. Dan mungkin bertanya, kok bisa nabi ini mati, hamba Tuhan yang saleh takut Tuhan ini mati, tapi kemudian meninggalkan hutang. Istrinya, istri nabi ini dalam 2 Raja-Raja pasal 6 harus menanggung hutang. Kok bisa? Bisa saja. Itu bisa terjadi dengan siapa saja. Ketika kita tidak bijaksana mengelola keuangan, kita memiliki pola pikir yang salah tentang keuangan, kita memiliki pemikiran tentang kesalehan yang palsu, bahwa menjadi miskin itu adalah rohani, menjadi hidup kekurangan itu artinya adalah saleh. Semakin miskin, semakin kita bergantung pada Tuhan. Semakin hidup kekurangan, semakin kudus dan semakin dekat kepada Tuhan. Ini bisa terjadi seperti ini. Atau memang mismanagement. Kata bekerja di sini, saudara, ingat, ini mandat yang Tuhan berikan kepada Adam. Tuhan tidak berkata kepada Adam dan Hawa, saudara, setelah diciptakan serupa dengan gambar Allah, kemudian ditaruh di Taman Eden, kemudian setelah itu Tuhan berkata, work, bekerjalah, usahakanlah, ya, kelolalah, taklukkanlah, manage. Itulah kata bekerja artinya adalah kelolalah. Elisa datang kepada janda ini yang sedang dililit hutang ini, dan Elisa berkata, apa yang ada padamu? Elisa tidak datang bawa uang segepok, tapi Elisa tanya, apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Dan ibu janda ini berkata, ada padaku cuman
buli-buli kecil, botol kecil, ada minyak di situ. Dan ini pun minyak yang terakhir. Minyak yang terakhir. Dan Elisa berkata, bekerja. Start working. Minta minyak-minyak yang lain, minta botol-botol yang lain. Dan ibu janda dengan anaknya kumpulkan botol dari tetangga. Kemudian masuk kamar, tutup pintu, bekerja. Tuangkan minyak itu di botol-botol itu. Sampai kemudian dikatakan semua botol itu penuh. Cukup buat bayar hutang, sisanya cukup buat janda ini dengan anak ini hidup. Berkat itu berhenti ketika botolnya sudah habis, bejananya sudah habis. Tetapi kata pentingnya adalah ini, work, bekerja. Bekerjalah. Bekerjalah dari apa yang ada di dalam saudara, apa yang di sekeliling saudara, apa yang kau miliki. Mulai dari apa yang kau punya. Kelola. Itu arti kata bekerja. Dan Tuhan berkata, aku menyertai kamu. Aku menyertai kamu. Ini jaminannya. Jaminan bahwa saudara akan menuai berkat di tengah-tengah goncangan hari ini. Saudara, ada janji yang Tuhan berikan. Bahkan dalam ayat ini dikatakan, ya, bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji, pegang ini, yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari tanah Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Ini kata Tuhan. Janganlah takut. Itu kata yang penting. Jadi yang pertama tadi untuk menuai berkat di tengah-tengah goncangan. To receive a blessing in the shaking. Yang pertama tadi apa, saudara? Kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu. Yang kedua, kolaborasi. Kolaborasi. Ya, bekerja sama. Dan yang ketiga, kata yang penting adalah kata Tuhan berkata, aku menyertai kamu. Aku menyertai kamu. Dan kata penting yang keempat adalah ini, pegang janji Tuhan. Janji Tuhan. Ketika kamu keluar dari Mesir, Tuhan buat bangsa Israel menjadi sangat kaya dalam waktu 1 malam. Dan Tuhan berkata, rohku tetap di tengah-tengah kamu. Bekerjalah, sebab ada janji. Bekerjalah, sebab rohku menyertai kamu. Dan Tuhan berkata, jangan takut. Saudara yang diberkati Tuhan, inilah pesan hari Minggu ini buat saudara dan saya. There is a blessing in the shaking. Saya dari perkebunan jambu yang ada di Kopeng, Pondok Penuai. So let's shake this jambu tree. Mari kita goncangkan ini pohon jambu dan lihat jambu-jambu ini jatuh. Yeay! Ada yang bergede. Woo! Mari saudara, saya berdoa buat saudara. Di akhir pesan ini saya mau berdoa buat saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari, apapun kondisi saudara, apapun keadaan saudara, hari ini mari datang kepada Tuhan. Bapa di surga, hamba berdoa saat ini buat jemaat Tuhan yang ada Tuhan di Bandung. Hamba berdoa saat ini, Engkau sudah bicara bahwa there's a blessing in the shaking, bahwa ada berkat Tuhan di dalam goncangan. Hamba berdoa saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat seluruh umat-Mu, buat jemaat-Mu yang ada di Bandung saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami minta saat ini buat mujizat. Buka mata mereka untuk melihat peluang. Engkau yang berkata, kuatkan hatimu, bekerjalah, berkolaborasilah, jangan takut, pegang janjiku, kata Tuhan. Aku menyertai kamu. Itu jaminan kau akan berhasil untuk mengerjakan apa yang Tuhan suruh engkau kerjakan hari-hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat mujizat keuangan, buat mujizat buat bisnis mereka. Pintu yang baru Tuhan bukakan, peluang-peluang yang baru Tuhan bukakan bagi mereka. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba minta saat ini buat mujizat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sekali lagi, salam dari keluarga di Salatiga, dari Father's House Community di Salatiga, buat saudara semua jemaat Tuhan
di United Community Church Bandung. God bless you. I love you all. Tuhan memberkati.